Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi tentang kesimpulan. Yang pertama ada definisi simpulan menurut ahli. Yang pertama menurut Merriam-Webster, di mana dia mendefinisikan bahwa kesimpulan diartikan sebagai penilaian yang bisa masuk dalam akal pikiran seseorang. Kesimpulan ini dibutuhkan ketika terdapat dua ataupun lebih preposisi yang dapat diambil sebagai sebuah premis. Lalu, menurut Linda, kesimpulan menafsirkan temuan atau hasil penelitian, saran atau rekomendasi mengikuti kesimpulan dan merupakan opini yang didukung oleh temuan laporan. Jadi, dapat diartikan bahwa kesimpulan merupakan suatu inti yang berasal dari sederet informasi ataupun sesuatu yang menyatakan di mana status suatu program, dalam hal ini penelitian. Kegiatan atau proses pembuatan kesimpulan disebut dengan menarik kesimpulan atau simpulan. Kata menarik memiliki makna mengalihkan status sesuatu dari satu lokasi atau kondisi menuju lokasi dan situasi lain. Fungsi kesimpulan dalam sebuah laporan penelitian berupa jawaban-jawaban akhir atas rumusan masalah yang ditarik dari data, hasil penelitian dan pembahasan. Oleh karena itu, dalam suatu laporan penelitian, bagian kesimpulan diletakkan di bagian akhir setelah pembahasan. Keberadaan kesimpulan sangat penting dalam laporan penelitian, sehingga kesimpulan harus memuat tidak hanya salah satu rumusan masalah, tetapi semua. Tipe-tipe kesimpulan. Yang pertama ada penyimpulan langsung. Penyimpulan langsung adalah penyimpulan yang di dalamnya kita secara langsung bergerak dari suatu premis tunggal menuju suatu kesimpulan. Penyimpulan langsung berakhir hanya dalam suatu proposisi baru dan bukan dalam suatu kebenaran baru. Yang kedua yaitu penyimpulan tidak langsung. Penyimpulan tidak langsung adalah penyimpulan yang di dalamnya kita memperoleh suatu kesimpulan dari dua atau lebih premis. Jenis kesimpulan berdasarkan logika. Yang pertama, deduktif. Logika deduktif merupakan proses berpikir yang dimulai dari suatu hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Proses pengambilan keputusan ini dilakukan untuk penelitian kualitatif. Membuat kesimpulan dengan logika deduktif dimulai dengan teori yang digunakan, kemudian teori tersebut dikaitkan dengan data yang diperoleh, sehingga peneliti memperoleh kesimpulan. Contoh kesimpulan deduktif. Premis 1. Jika langit mendung maka akan hujan. Premis 2. Hari ini langit mendung. Kesimpulannya yaitu hari ini akan hujan. Yang kedua, induktif. Logika induktif merupakan logika yang dimulai dari suatu hal yang bersifat khusus atau spesifik ke hal yang bersifat umum. Logika induktif merupakan kebalikan dari logika deduktif. Dari melihat sesuatu yang spesifik ini sehingga dapat dilihat pola yang akan terjadi, dan pola ini akan menjadi kesimpulan bagi sebuah penelitian. Proses logika berpikir ini dapat digunakan untuk penelitian kuantitatif. Contoh kesimpulan induktif. Premis 1. Senin hujan. Premis 2. Selasa hujan. Premis 3. Rabu hujan. Premis 4. Kamis hujan. Kesimpulannya yaitu, maka kemungkinan hari Jumat akan hujan. Teknik penulisan kesimpulan. Yang pertama ada teknik khusus dan umum.
merupakan sebuah teknik membuat kesimpulan yang berfokus pada pembuatan suatu kesimpulan umum berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan dalam penelitian. Biasanya penelitian yang dikerjakan merupakan penelitian melalui studi kasus pada suatu tempat atau mengambil sampel dari populasi yang luas. Yang kedua yaitu teknik membandingkan atau analogi, merupakan sebuah teknik membuat kesimpulan yang dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih pembahasan yang sama atau mendekati sama. Yang ketiga yaitu teknik sebab dan akibat atau kausal, merupakan suatu teknik membuat kesimpulan dengan menjelaskan sebab atau masalah yang ada untuk kemudian dituliskan akibat dari masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Cara penulisan kesimpulan. 1. Ringkasan temuan penelitian. Jangan menuliskan sesuatu yang tidak pernah dibahas di bagian sebelumnya, namun sebaliknya juga jangan membahas persis apa yang telah dibahas sebelumnya. 2. Deduksi. Jangan menarik kesimpulan dari apa yang tidak pernah disinggung atau didiskusikan sebelumnya. 3. Opini personal. Penjelasan spekulatif, tetapi tetap argumentatif diperlukan. Tambahkan penjelasan bahwa spekulasi yang diberikan membutuhkan validasi lebih lanjut. 4. Sebutkan keterbatasan. Keterbatasan dapat terkait dengan teori yang digunakan, metode yang diaplikasikan, ataupun terkait dengan generalisasi hasil penelitian. 5. Berikan ilustrasi atau saran. Saran ini biasanya merupakan respon dari keterbatasan yang diuraikan sebelumnya. 6. Tuliskan implikasi penelitian. Secara umum, implikasi dapat dikelompokkan menjadi dua, implikasi praktik dan implikasi teoretik. 7. Fakta dan data. Masukkan fakta atau data yang penting lainnya yang tidak muncul dalam uraian sebelumnya. Ciri-ciri kesimpulan yang baik. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, berisi pokok pembicaraan berupa fakta dan data. Menggunakan penarikan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya, membandingkan dua hal yang berbeda, namun tetap memperlihatkan kesamaan. Definisi saran. Saran adalah sebuah hal yang berupa usulan, anjuran ataupun solusi terhadap suatu hal, baik itu bisa berupa permasalahan, situasi yang sedang membutuhkan pendapat ataupun masukan dalam melakukan suatu hal. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Jenis-jenis saran. 1. Saran kebijakan. Saat menyiapkan bagian ini, ingatlah bahwa dalam membuat saran, peneliti harus menunjukkan bagaimana hasil penelitian mendukungnya. Saran untuk alternatif yang disukai harus mencakup. 2. Saran untuk penelitian lebih lanjut. Di bagian ini, peneliti akhirnya memiliki kesempatan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan tindakan yang harus diambil oleh peneliti di masa depan sebagai hasil dari proyek peneliti. Seperangkat saran yang dipikirkan dengan matang membuat organisasi lebih mungkin menanggapi saran peneliti dengan serius. Manfaat penulisan saran, yaitu menyebutkan manfaat studi di masa depan,
menjelaskan kelayakan poin tertentu di masa depan, meliput kekurangan penelitian sekarang, sebagai masukan untuk penelitian ke depannya, menjelaskan potensi metode penelitian di masa depan, dan menimbang metode penelitian yang mungkin lebih baik. Ciri-ciri saran. 1. Jumlah kata. Penulisan saran dalam karya ilmiah biasanya dibatasi hanya sampai dengan jumlah minimal karakter, yang artinya saran yang baik dalam karya ilmiah tidak lebih dari 200 kata. 2. Menggunakan kata harapan. Menulis saran harus disertai dengan kata-kata harapan. 3. Memberikan rekomendasi. Langkah penulisan saran yang baik haruslah memberikan saran berupa penelitian lebih lanjut. Karena itulah, para ahli tidak memasukkan saran dalam abstrak. Cara penulisan saran. 1. Saat menulis saran, peneliti dapat berbicara tentang langkah-langkah yang harus diikuti dalam studi selanjutnya. 2. Peneliti harus spesifik ketika berbicara tentang apa yang peneliti mungkin tertarik lakukan di masa depan berkenaan dengan membuat studi potensial yang menonjol dan bekerja sesuai keinginan peneliti. 3. Pastikan saat menulis karya ilmiah, peneliti memiliki saran yang lebih jelas, yang mudah diikuti dan dapat dimanfaatkan dengan benar, dan tidak terlalu rumit atau sulit digunakan dalam beberapa cara. 4. Dalam menyusun saran, hendaknya penulis tidak menyarankan sesuatu yang tidak mempunyai dasar atau keterkaitan dengan pembahasan yang dikemukakan. Saran hanya berisi alternatif yang diajukan penulis agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan sebaik-baiknya di waktu mendatang. 5. Saran didasarkan pada hasil penelitian peneliti dan menunjukkan langkah-langkah atau arahan khusus yang dapat diambil. Saran berupa langkah konkret atau tindakan yang diusulkan penelitian. 6. Kebijakan yang peneliti usulkan. Pernyataan tentang sifat dan waktu rencana evaluasi yang akan digunakan untuk menentukan efektivitas kebijakan yang diusulkan. 7. Hendaknya penulis tidak menyarankan sesuatu yang tidak mempunyai dasar atau keterkaitan dengan pembahasan yang dikemukakan. 8. Saran hanya berisi alternatif yang diajukan penulis agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan sebaik-baiknya di waktu mendatang. Saran yang konstruktif, yaitu diuraikan secara singkat dan jelas, mempunyai objek yang jelas, disertai dengan tindakan operasional, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan, berupa imbauan pendalaman teori, tidak rumit, dan mudah dipahami. Dalam suatu karya tulis ilmiah, baik itu makalah, jurnal penelitian, hingga skripsi, diperlukan adanya suatu kesimpulan, karena kesimpulan dapat menjadi tolak ukur dan gambaran dari apa yang telah dihasilkan dengan melakukan suatu penelitian dan kedepannya dijadikan suatu bahan evaluasi. Penulisan kesimpulan pun perlu memperhatikan beberapa kaidah, teknik, dan gaya penulisan. Kesimpulan diambil dari dan dibuat dengan dasar analisis data yang sebelumnya sudah disajikan dalam karya penelitian dengan syarat sistematis, ringkas, dan juga jelas. Perlu untuk memperhatikan penulisan kesimpulan dan saran pada suatu penulisan karya jurnal ilmiah, dikarenakan akan berdampak pada kredibilitas sebuah penelitian, di mana kesimpulan dan saran sendiri mengambil data-data dari bab pembahasan dan pendalaman teori. Jika kesimpulan dan saran tidak ditulis dengan baik, maka pemahaman peneliti akan
Data-data yang diolah belum terlalu dalam dan cenderung mentah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.